Ketika kamu mulai menanam sebuah kebun, berbagai serangga dan gulma berbahaya akan muncul untuk merusaknya. Kamu harus belajar tidak hanya untuk merawat kebun itu dengan nilai-nilai yang kamu pegang, tetapi juga belajar cara melawan musuh-musuhmu. Apapun yang mengancammu, balaslah ancamannya. Kamu bertanggung jawab untuk melindungi peluang-peluangmu. Jangan biarkan siapapun merampasnya dengan kata-kata negatif atau pikiran pesimis. Jika seseorang mencoba menghancurkan masa depanmu dengan negativitas, jangan ragu untuk pergi jika diperlukan. Jangan biarkan apapun mengurangi nilaimu. Jika peluangmu terancam, berjuanglah untuk merebutnya kembali. Musuh datang dari luar, tetapi musuh terbesar sering kali muncul dari dalam diri kita. Lihatlah daftar musuh-musuh itu. Salah satunya adalah ketidakpedulian. Sangat mudah terjebak dalam rutinitas, terutama ketika kita telah mencapai sesuatu yang membanggakan. Namun ingat, jangan beristirahat terlalu lama. Gulma akan tumbuh jika kamu lengah. Istirahat itu perlu, tetapi jangan sampai mengikat kemajuanmu. Musuh selanjutnya adalah keraguan-raguan. Kamu perlu mengambil keputusan, bahkan jika beberapa keputusan itu salah. Kesalahan membawa pengalaman, dan pengalaman membuatmu lebih bijak dalam mengambil keputusan berikutnya. Jangan biar waktu berlalu tanpa melakukan apa-apa. Keputusan yang bisa diambil dengan cepat, ambil secepat mungkin. Namun untuk yang perlu pertimbangan, beri waktu. Tapi jangan sampai keraguan menjadi musuh yang mencuri masa depanmu, menguras rekeningmu, dan meninggalkanmu dengan tangan kosong. Musuh lainnya adalah keraguan diri. Saya tidak mengatakan bahwa kamu harus mengabaikan semua keraguan, tapi kendalikan itu. Kamu perlu memiliki keyakinan, perlu keberanian. Percayalah pada masa depan, pada kemampuan dirimu sendiri. Jangan biarkan keraguan menguasaimu dan mendorongmu ke dalam sudut gelap. Yang paling penting, jangan meragukan dirimu sendiri. Jika saya bisa mengubah hidup saya, kamu juga bisa. Jika saya bisa belajar dan berkembang, kamu juga bisa. Jangan menjual murah potensimu. Jangan biarkan dirimu terkurung oleh batasan yang kamu buat sendiri. Kekhawatiran juga merupakan musuh yang harus kamu hadapi. Kekhawatiran bisa berguna dalam batas tertentu, tetapi jangan biarkan ia menguasaimu. Jadilah pengendali, jangan sampai kekhawatiran menjadi penguasa. Jangan biarkan kekhawatiran menyebar dan mengalihkan perhatianmu dari apa yang penting. Pelajari cara mengendalikannya, simpan di sudut kecil dalam pikiranmu. Semua orang punya kekhawatiran, tapi jangan biarkan itu berkembang menjadi obsesi. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan atau ketidakpastian mengendalikan hidupmu. Jaga pikiranmu tetap jernih dan hatimu penuh dengan keyakinan. Kekhawatiran tidak akan membawamu jauh. Hanya keyakinan dan keberanian yang bisa membawamu ke puncak. Musuh-musuh dalam pikiran ini selalu ada. Di saat hidup terasa stabil, justru di saat itulah kamu harus berjuang lebih keras. Ketidakpedulian, keraguan, kekhawatiran, semuanya bisa menyerang dari dalam. Tetapi jika kamu berani berdiri dan melawan mereka, kamu tidak hanya akan melindungi apa yang telah kamu bangun, tetapi juga akan tumbuh lebih kuat. Ingat, kamu yang memegang kendali atas hidupmu, dan musuh hanya bisa menang jika bisa dan think down you. Pesimisme juga sering berusaha membuatmu hanya melihat sisi negatif kehidupan. Tentu, hidup memang ada sisi negatifnya. Jika gelas hanya terisi setengah, maka benar, itu setengah kosong. Kamu mungkin diajari untuk selalu melihat yang setengah penuh. Tapi kenyataannya, memang gelas itu juga setengah kosong. Apakah kamu tidak bisa menghadapi kebenaran sederhana ini? Hal pentingnya adalah, jangan biarkan pesimisme menguasaimu. Pesimisme ingin kamu percaya bahwa gelas hanya setengah kosong, tanpa harapan yang tersisa. Ketika pesimisme masuk ke pikiranmu, ajari dia pelajaran berharga, karena pesimisme adalah kebodohan. Belajarlah dari pengalamanmu sendiri. Misalnya, jika panggilan telepon terakhir tidak berhasil, tidak masalah, karena setelah itu akan ada panggilan berikutnya. Mereka tidak duduk diam menerima kegagalan. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Bagaimana insting semangat lebih baik? Di sini proses hidup dimulai pembelajaran. Jangan malas untuk belajar. Jangan malas menyerap ide-ide baru. Dan jangan malas belajar dari pengalamanmu sendiri. Salah satu alasan terbesar untuk menetapkan tujuan bukanlah hanya untuk mencapai apa yang kamu inginkan, tetapi untuk siapa dirimu menjadi selama proses itu.
Seorang mentor saya pernah berkata ketika saya berusia 25 tahun, mengapa tidak menetapkan tujuan untuk menjadi seorang miliarder? Dia berkata, kedengarannya cukup berharga bukan? Dengan cukup angka untuk membuat akuntanmu terkesan. Tapi yang benar-benar mengubah hidup saya adalah ketika dia berkata, tetapkan tujuan untuk menjadi miliarder bukan karena uang, tetapi karena siapa dirimu akan menjadi setelah mencapainya. Kalimat ini benar-benar mengubah cara saya memandang hidup. Tetapkan tujuan yang bisa membantumu menjadi pribadi yang lebih baik selama perjalanan untuk mencapainya. Ketika kamu sudah menjadi seorang miliarder, hal yang paling penting bukanlah uangnya. Awalnya saya berpikir ini aneh, tetapi mentor saya menjelaskan, kamu bisa memberikan semua uang itu kepada orang lain jika mau. Tetapi yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan apa yang telah kamu pelajari dan siapa dirimu yang terbentuk dari proses meraih kekayaan itu. Dan dia benar. Pada usia 31 tahun, saya menjadi seorang miliarder. Namun, pada usia 33, saya kehilangan segalanya. Saat itu, saya sadar bahwa yang paling berharga bukanlah uang, melainkan keterampilan, pemahaman tentang pasar, dan nilai-nilai yang saya pelajari selama perjalanan menuju kekayaan tersebut. Penting untuk selalu diingat, apa yang membuatmu berharga bukanlah apa yang kamu miliki, melainkan siapa dirimu. Oleh karena itu, fokuslah untuk menetapkan tujuan yang membantu kamu berkembang. Jangan pasang target yang terlalu rendah, karena itu tidak akan menantangmu untuk berusaha lebih keras, belajar, atau memperbaiki diri. Jangan memilih tujuan yang terlalu mudah, hingga kamu tidak perlu membaca buku, tidak perlu bekerja keras, dan tidak perlu menantang dirimu sendiri. Pasang target yang lebih tinggi, agar kamu harus terus melatih diri, mengembangkan potensi, dan tidak pernah berhenti bertumbuh. Jangan pernah mengorbankan nilai-nilaimu demi hal-hal sepele. Jangan menjual murah prinsip hidupmu hanya demi keuntungan sesaat. Ada jalan yang benar, yang mengantarkanmu pada tujuan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu. Pilihlah tujuan yang bukan hanya tentang materi, melainkan yang juga membantu kamu berubah, tumbuh, dan menjadi lebih kuat setiap harinya. Hasil luar biasa hanya datang dari upaya yang luar biasa. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang istimewa, kamu harus melakukan hal-hal yang istimewa. Jika kamu menginginkan penghasilan yang luar biasa, kamu harus melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jika kamu ingin membangun kekayaan besar, kamu harus siap menerima tantangan yang berat untuk mencapainya. Ini bukan tentang apa yang orang lain tuntut dari dirimu, melainkan apa yang kamu tuntut dari dirimu sendiri. Saya bisa memberimu inspirasi, saya bisa berbagi rasa sukses, tetapi untuk mencapainya, kamu harus menuntut diri sendiri lebih keras. Masyarakat tidak akan menuntutmu untuk menghindari risiko penyakit jantung. Tapi jika kamu ingin terhindar dari bahaya itu, kamulah yang harus memintanya dari dirimu sendiri. Masyarakat tidak akan memaksamu menjaga kesehatan yang baik, tetapi jika itu yang kamu inginkan, kamu harus menuntutnya. Masyarakat tidak meminta kamu berlari setiap pagi, tetapi jika kamu ingin hidup sehat, kamu yang harus menentukan standarnya. Masyarakat tidak akan memaksamu membaca buku setiap minggu untuk menambah wawasan. Tetapi jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, kamu harus menuntutnya dari dirimu sendiri. Membuat tembok finansial untuk melindungi keluargamu bukanlah tuntutan dari masyarakat. Tetapi jika kamu menginginkan keamanan itu, kamu harus menetapkan standar sendiri. Tidak ada yang memintamu mempelajari 10 keterampilan untuk menjamin masa depanmu dan keluargamu. The hide, no stet, it's swaying upper smokena. Apakah ada hal-hal yang sudah lama kamu tunda? Keputusan yang belum kamu ambil? Ambillah buku catatanmu dan tinjau kembali daftar hal-hal yang sudah kamu abaikan. Keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan bagi kesehatanmu, masa depanmu, atau keuanganmu. Mungkin kamu sedang menghadapi masalah yang perlu dipecahkan. Tentukan kapan kamu akan mulai menyelesaikannya dan bagaimana caranya. Mulailah segera. Saya berjanji, begitu kamu mulai membuat keputusan itu, inspirasi akan mengalir dan kamu akan menemukan hari-hari yang penuh semangat. Ini bisa menjadi titik balik yang penting. Keraguan-raguan adalah pencuri peluang. Ketika kamu ragu, pintu tetap tertutup. Keraguan-raguan berarti peluang masih tertahan di tempatnya. Atau lebih buruk lagi,
bisa saja tidak pernah terwujud. Inilah harga yang harus dibayar atas keraguan. Terkadang kita memang tidak bisa langsung membuat keputusan penting. Tetapi setelah beberapa waktu, kita harus menyadari bahwa terlalu lama menunda juga membawa konsekuensi. Peluang bisa terlewatkan, masa depan bisa terbuang, dan versi dirimu bisa break. Salah satu sumber inspirasi terkuat adalah dengan mengambil keputusan. Setiap kali kamu membuat keputusan, kamu sedang membuka pintu untuk peluang dan kemungkinan baru. Meminta dirimu sendiri untuk mengambil keputusan, untuk bertindak, bukan hanya cara untuk mendorong dirimu, tetapi juga cara untuk membangun kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Hadapi hal-hal yang sudah kamu abaikan, buat keputusan, dan dari situlah kamu akan merasakan perubahan, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupanmu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.